Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya menghadirkan narasumber yaitu Ustadz Erlan Udianto. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Sebelumnya saya perkenalkan ya bahwa yang hari ini dihadirkan yaitu Ustadz Erlan Udianto. Beliau sebagai Amir Ummul Qura di Khilafatul Muslimin, yaitu Amir Ummul Qura Kota Baru ya, yang mana beliau ini mengalami ya atau mendapatkan ujian dari Allah. Beliau ditahan di lapas Karawang ya. Maka daripada itu saya ingin menanyakan kepada beliau kronologis atau bagaimana itu kan sampai beliau ini ditahan di lapas Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, alhamdulillah hari ini Ustadz sudah bisa hadir di channel Amung Rahman. Saya ingin sedikit Ustadz ini menceritakan kronologis bagaimana sampai Ustadz ini ditangkap gitu, bahkan ditahan. Namun sebelumnya tolong Ustadz ta'aruf dulu secara singkat ya, bagaimana sebagai apa lah gitu ya di Jamaah Khilafatul Muslimin ini. Baik Ustadz, silakan tafadhol. Jazakallah khair ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amung Rahman Channel ya, yang insyaallah dimuliakan Allah SWT. Untuk ta'aruf ini, ana nama Erlan Udianto. Dalam struktural Khilafatul Muslim ini diamanai sebagai Amir Ummul Qura untuk Kota Baru. Namun ada beberapa kendala sehingga ditahan dan digantikan oleh PLT yaitu Pak Ustadz Safi'i. Ya, mungkin sementara itu saja ya. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah atas ta'arufnya. Baik sahabat-sahabat, mungkin kita sudah dengar dari ta'aruf Ustadz Erlan bahwa beliau adalah dikasih amanah ya di Khilafatul Muslimin itu sebagai Amir Ummul Qura Kota Baru. Namun ingin yang saya tanyakan Ustadz nih, apa sih ada apa gitu kok tiba-tiba Ustadz sebagai Amir Ummul Qura ditangkap dan ditahan itu Ustadz. Tolong ceritakan kronologisnya, mungkin ada apa gitu ya. Pelanggaran apa yang dilakukan oleh Jamaah Khilafatul Muslimin itu? Baik ya. Sahabat Amung Rahman Channel yang dirahmati Allah SWT, berawal dari kegiatan adanya motor syiar ya, motor syiar Khilafatul Muslimin di bulan Mei tahun 2022 Masehi, yaitu tepatnya tanggal 29 bulan Mei 2022 Masehi ya. Kegiatan motor syiar itu berlangsung lama ya, dari tahun 2018, bahkan setiap tahun itu kita melaksanakan 3 kali ya. Dan selama itu kita tidak pernah ada masalah apapun ya. Jadi berjalan lancar ya. Adapun motor syiar itu seperti biasa, kita ini berjalan tertib ya, menggunakan helm ya, menggunakan, artinya kita patuh kepada rambu-rambu lalu lintas. Tak kala ada lampu merah kita juga berhenti, tak kala ada ambulan pun ya kita dahulukan. Selama perjalanan belum pernah ada suatu masalah ya, artinya entah itu terjadi keributan di jalan atau apa, jadi berjalan dan cukup cuman singkat saja, 4 jam saja, dari jam 8 sampai jam 1 siang ya, seperti itu. Adapun karena motor syiar itu yang berlangsung itu dari beberapa wilayah itu serentak ya, untuk di Surabaya pun mengadakan, di Brebes, di Cirebon, di Bandung, kemudian di Purwakarta, Karawang pun mengadakan. Termasuk di luar Jawa itu ada? Di luar Jawa. Untuk di luar Jawa sepertinya tidak, ini hanya untuk di Jawa saja. Oh iya, berarti khusus di Pulau Jawa ini untuk ada di Pulau Jawa kegiatan saja, gitu ya. Nah itu seperti biasa itu aman ya istilahnya. Nah karena ada satu yang viral ya, jadi kegiatan motor syiar di daerah Cawang ya kalau nggak salah ya, itu viral di YouTube ya, sehingga ada
ada beberapa netizen itu mengomentari bahwa untuk kelompok-kelompok seperti ini mana ya aparat kepolisian TNI Polri ini mana gitu, kok dibiarkan saja gitu. Maka dari awal itu ya kami di setiap daerah-daerah itu pun akhirnya dilakukan pemanggilan oleh sektor kepolisian Polsek ya. Untuk saya sendiri saat itu dipanggil, diminta keterangan di Polsek Kota Baru ya. Ada beberapa sahabat-sahabat kita dan kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab dengan segamblang-gamblangnya. Setelah beberapa hari di BAP di Polsek Kota Baru, ternyata informasinya bahwa berkas itu katanya naik di Polres katanya. Maka saya pada saat itu saya masih kerja sebagai karyawan ya. Kalau saya jam 1 malam saya ditelepon oleh mungkin petugas penyidik lah ya, bahwa jam 1 saya disuruh hadir di Polres begitu. Saya bilang terlalu malam, jadi kalau jam 1 baru berangkat dari Cikampek, sampai sana jam berapa begitu. Terlalu menguras pikiran lah begitu. Maka akhirnya paginya saya pulang pagi, paginya jam 9 saya berangkat ya. Itu informasinya sudah ada beberapa intel yang ada di jalan-jalan begitu ya. Saya di BAP di Polres Karawang tanggal 9 Juni ya. 9 Juni dan dimulai dari jam 10-an sampai jam setengah 2 malam. Adapun teman-teman kita yang sebelumnya itu sudah datang sebelumnya, bahkan dia sudah nginap semalam dia. Ya. Jadi selain tadi juga ada yang lain juga? Ada ya, yaitu Ahuna Soleh, Mas'ul Jomin Timur, kemudian Ahuna Indrawan selaku Mas'ul Umah Sari Mulia, kemudian ada Ahuna Arifianto ya, Mas'ul Umah Angulah. Kemudian ada satu lagi yaitu Ustadz Hadrianto, yaitu sebagai beliau adalah penanggung jawab secara wilayah, jadi di wilayah dulu mah Karawang ya, cuman setelah itu diganti dengan Purwasuka. Nah, berlanjut ya, pertanyaan demi pertanyaan ya, dari ditanya tentang keterlibatan dengan JI, dengan ISIS, dengan macam-macam lah ya, bahkan kegiatan-kegiatan kita itu kita ada latihan panahan ya, punya panah dan segala macamnya ya, itu pun ditanya begitu. Nanti kalau nanti ini banyak, bisa jangan-jangan untuk perbuatan makar ya, melawan hukum, melawan aparat, bisa begitu. Saya bilang nih enggak, kalau panah itu di luar sana ya, sahabat Amung Channel Rahman ya, di luar sana orang sipil itu atau anak-anak pelajar itu mainan panahan itu biasa saja. Bermain kuda pun biasa saja. Bagian daripada itu ya, berarti olahraga. Rasulullah itu hobinya naik kuda begitu, memanah, naik kuda. Nah, tapi tak kalah memanah dan naik kuda itu dilaksanakan orang yang berjenggot dan cingkrang untuk saat ini, maka itu menjadi suatu pertanyaan, bahkan dikait-kaitkan, dicurigai gitu ya. Ini yang kadang-kadang kita sesalkan gitu. Dari pertanyaan demi pertanyaan sampai jam setengah 2 malam, akhirnya ada satu berkas bahwa menyatakan saya dinyatakan sebagai saksi, terus kemudian saya ditangkap. Jadi berkasnya itu saya dinyatakan ditangkap. Saya berkilah begini, kok penangkapan seperti ini? Maka penyidik pun bilang begini, penangkapan kan tidak harus dengan kekerasan, maka dengan baik-baik itu pun bisa. Akhirnya saya bismillah, dari selebaran itu saya tanda tangan gitu. Nah, maka pada malam itu juga akhirnya tangan saya diborgol, kemudian langsung saya dipakai baju warna oranye ya, oranye ya, dan saya dimasukkan ke rutan Polres Karawang ya. Sampai dengan 27 Oktober 2022 Masehi ya. Setelah itu saya dipindah ya, ternyata perjalanan itu ya
akhirnya saya dipindah, berkas saya itu diterima di kejaksaan dan saya dipindah di lapas Karawang, lapas pemasyarakatan Karawang. Dari sidang demi sidang ya, berjalan dengan lancar ya, dengan sistem online ya. Dan dari dakwaan itu tuntutan itu kita vonisnya tuntutannya adalah 7 bulan, tetapi setelah beberapa pekan vonisnya adalah 8 bulan. Jadi dan lebih ini ya, lebih lama putusan lebih lama dibanding tuntutan. Iya gitu, tapi ya sudah ternyata harus lebih banyak bersabar dan alhamdulillah kita pun ikhlas saja ya, walaupun sebenarnya hati kecil saya dan diri saya pun saya tidak ridho untuk di penjara, itu saya tidak ridho karena nggak merasa kita ini berbuat salah ya. Karena saya tidak merasa, saya merasa bahwa apa yang saya laksanakan itu tidak sama sekali pelanggarannya, nggak nampak pelanggarannya. Tidak ada yang dirugikan, tidak juga ada yang dirugikan ya. Dari beberapa saksi-saksi yang dihadirkan ya, ada dari Kemenak Karawang, ada kantor KUA Karawang, dan dari para tokoh-tokoh itu, tak kala saya pun juga bertanya kepada mereka, kira-kira dari acara motor siar itu ada nggak kerugian dari saksi yang dia sampaikan? Nggak ada. Lalu ada nggak bukti-bukti bahwa kami ini ada kesalahan atau keanehan? Selama pengamatan kami, katanya dari saksi itu, kami tidak menemukan penyimpangan-penyimpangan. Gitu. Maka kami sampaikan bahwa coba sekali-kali datangin di desa Jomin Timur ya. Di situ itu, masya Allah, hubungan kita baik ya. Baik. Ya, saya bilang silakan coba datangin di Jomin Timur. Hubungan kita baik dengan aparat desa ya. Dengan masyarakat juga pun baik ya. Kita ada kegiatan bakti sosial ya, kegiatan santunan yatim ya. Kita melaporkan kegiatan itu kepada kepala desa. Kepala desa pun antusias banget memberikan support kepada kita. Silahkan pakai balai desanya ya. Di sana harus ada kursi-kursinya, sudah ada sound systemnya begitu. Dan beliau sampaikan bahwa jumlah anak yatim di desa Jomin Timur itu sekitar 150 orang. Yang disantuni dan alhamdulillah kita kemarin bisa menyantuni 100 orang ya, alhamdulillah. Sudah kegiatan rutin itu ya? Sudah rutin. Bahkan yang tambahan lagi, kita ada juga menyediakan kain kafan gratis, bukan hanya untuk warga Khilafatul Muslimin, bukan, tetapi juga untuk umum ya. Maka ini sangat membantu, apos positif pun dari masyarakat juga, alhamdulillah begitu. Nah, ini peran kita. Yang lainnya ada pembinaan dan sifatnya kita terbuka ya. Kalau hari Ahad itu mungkin antara pagi sampai sore itu untuk ahwat ya, pembinaan untuk ahwat. Di situ boleh kita tanya apa saja ya, masalah-masalah rumah tangga boleh. Nanti ada jalan pemecahan. Untuk malamnya ya, malam Senin biasanya untuk ikhwannya, bapak-bapaknya. Ada kegiatan taklim. Ada kegiatan begitu, dan kita tidak artinya underground atau tidak ngumpet-ngumpet, enggak ya. Justru kita terbuka. Harapannya justru kita memakai fasilitas bisa di masjid atau di mana saja yang orang khalayak umum itu boleh ikut gitu. Mungkin itu. Dan selama ini tidak ada satupun yang menurut kami ini bertentangan ya, sama seperti itu. Baik, syukuran jazakallah. Baik sahabat-sahabat Amung Rahman, alhamdulillah ya, kita dengarkan pemaparan beliau. Beliau ternyata ketika kita dengar kronologisnya dengan adanya motor siar ya dari situ. Bahkan kalau kita dengar acara motor siar ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu ya, namun tidak ada masalah apa-apa karena tidak ada sesuatu yang menimbulkan keresahan masyarakat. Namun qadarullahnya pada bulan apa itu? Bulan kita mengadakan motor siar itu di bulan Mei ya, tanggal 29 Mei. Dan terjadi di permasalahan, dan saya untuk wilayah Karawang ini saya ditangkap dan mulai dimasukkan dalam rutan itu tanggal 9 Juni. Ya itu sahabat-sahabat ya. Jadi kadang-kadang orang berpendapat setiap orang ditahan di penjara itu ya memang orang yang bersalah ya. Namun perlu dipahami bahwa sebagaimana tadi disampaikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh Jamaah Khilafatul Muslimin yang mana
sudah kita dengarkan bahwa Amir Mengpuro-nya di Kota Baru ini ada Ustadz Erlan Udianto. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Jamaah Khilafatul Muslimin ini sesuatu yang sangat positif ya. Ada apa tadi, santunan anak yatim, penyediaan kain kafan gratis, bahkan mungkin banyak lagi hal-hal yang untuk istilahnya membantu masyarakat ya, yang penyaluran hewan kurban juga ya, untuk kemaslahatan masyarakat itu. Dan perlu dipahami sebagaimana tadi didengarkan bahwa ini bukan hanya untuk Jamaah Khilafatul Muslimin ya, bahkan untuk masyarakat luas ya, siapa saja. Ini bentuk keterbukaan dan misi yang diembannya itu adalah rahmatan lil alamin yaitu. Namun alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang sudah dialami oleh beliau ya, beliau mengalami penahanan selama 8 bulan ya, sudah berlalu dengan kesabaran, dengan ketabahan tentunya. Sahabat-sahabat semua ya, jangan sampai salah ini ya, salah menilai atau salah menyikapi atau salah menuduh ya. Makanya dengan adanya menghadirkan narasumber ini untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua atas kronologis bagaimana ditahannya Ustadz Erlan Udianto ini. Sekarang bagaimana Ustadz nih, kesan dan pesannya nih di akhir ini supaya mungkin dari kesan adanya perjalanan Ustadz mendapatkan ujian dari Allah ya, mau tidak mau walaupun tidak ada fakta yang salah, bukti yang dituduhkan, tetap harus menjalani penjara selama 8 bulan ya. Namun mungkin bagaimana yang dialami itu tolong disampaikan kesannya. Dan setelah Allah memberikan pertolongan dengan bebas ya, pada menjalani 8 bulan ini, mungkin ada pesan yang disampaikan untuk sahabat-sahabat semua. Baik, sahabat Amung Rahman Channel yang dirahmati Allah SWT ya, pesan dan kesan ya, bahwa Khilafatul Muslimin atau kekhalifahan ini adalah sebuah sistem nubuah ya. Fatakunu khilafah alamin haji nubuah, bahwa suatu saat nanti akan muncul lagi kekhalifahan yang metode kemunculannya seperti zaman kenabian begitu. Maka tentunya kita hari ini yang memperjuangkan itu jangan kita takut-takut lagi, karena kekhalifahan itu ada dalam fatwa MUI itu juga adalah sebuah ajaran Islam. Maka kita nggak usah takut-takut lagi, dan juga jangan sampai kita rasa fobia ya, bahwa berkhilafah berarti bertentangan dengan Pancasila. Takut dengan ajaran, takut dengan ajaran kita sendiri, jangan sampai ya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu sangat jelas sekali ya. Ada iblis itu, malaikat itu ya, malaikat komentar atau istilahnya mengadu kepada Allah, kenapa tidak engkau jadikan khalifah itu dari kalangan malaikat begitu ya. Tetapi sementara manusia itu hanya membuat pertumpahan darah begitu. Maka Allah menjawab bahwa apa yang kamu tahu, kamu tidak tahu, sedangkan aku lebih mengetahuinya begitu. Allah menjawab seperti itu. Maka sahabat Amung Rahman Channel yang dirahmati Allah, hari ini perjuangan itu jangan sampai kita gentar, tetap kita bersemangat, beribadah, dan jangan sampai kita kendor ya, untuk memperjuangkan dalam tegaknya khilafah ini, dalam bingkai dipimpin seorang khalifah dalam sistemnya khilafah gitu. Baik sahabat Amung Rahman Channel yang dirahmati Allah SWT, bahwa Jamaah Khilafatul Muslimin ini ya, atau kekhalifahan Khilafatul Muslimin ini adalah bukan untuk melawan negara ya. Kekhalifahan atau Khilafatul Muslimin ini adalah semata-mata kita untuk beribadah kepada Allah SWT ya, melaksanakan apa-apa yang Allah turunkan di dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim, dengan berjamaah ya. Ada seorang pemimpin, ada seorang imam, dan ada seorang makmum yang wajib taat kepada imamnya. Mudah-mudahan sebagaimana hadis ya, al-jama'atu rahmat, al-firqatu ajab. Semoga Allah merahmati kita dan memandaikan kita ya, meridhoi kita dan memandaikan kita dalam
li ilai kalimatillah. Pesan kesan ya, lebih kepada hikmah dulu ya, bahwa penahanan saya baik mulai dari rutan maupun di lapas itu banyak hikmah yang saya dapatkan. Yeah. Yang pertama, saya diketemukan dengan beberapa model ya orang ya, ada yang kasusnya bermacam-macam ya, ya penipuan ya, ada yang perjudian, ada yang pembunuhan, narkoba juga mungkin ada ya, ada yang pencurian ya, copet, ranmor dan lain sebagainya, bermacam-macam. Yang kadang-kadang saya di luar itu nggak menemukan, di dalam itu apa saja ya. Dan disatukan itu ya. Mas. Tetapi yang menjadi sedikit perhatian juga ya, bahwa saya itu kan maksudnya tipiter ya, artinya kalau ini artinya bukan secara kriminal umum seperti itu, nggak masuk. Kita ini hanya kasusnya dakwah ya, bukan juga narkoba begitu. Di dalam pun ada kasus-kasus yang seperti terorisme ada ya, beberapa itu yang dari Maluku, ada dari Poso ya. Nah, kalau mereka punya kamar sendiri, tapi kami dari Khilafatul Muslimin itu digabungkan dengan tahanan-tahanan reskrim ya. Sehingga ada banyak hikmah yang saya ambil, sehingga kita justru diskusi dengan mereka ya, justru malah membaur kita itu. Terjadi di situ kita sholat Jumat bersama, yang tadinya mana ada rutan atau lapas di dalam penjara itu sholat Jumat. Di Kerawang ini terjadi. Bahkan di setiap selesai sholat Isya itu kita suka ada kajian. Alhamdulillah ada beberapa, kalau 33 orang itu ya, 15 orang itu ikut, separuhnya itu pasti ikut ya, mendengarkan ya, jadi pencerahan. Saudara-saudara kita yang dia ditahan ya, secara dia jasmaninya dia dapat asupan makanan ya, ada makan pagi, kalau di rutan itu pagi sama sore, kalau di lapas itu 3 kali, pagi, siang, sore. Itu untuk badan, untuk jasmani, tetapi mereka itu secara rohani gersang ya. Artinya dia harus kemana dia mengadu, maka dia butuh partner untuk curhat ya, tentang kehidupan dia ya. Ada yang kadang-kadang baru 4 bulan 3 bulan itu kadang-kadang sudah ada muncul gugatan cerai dari istrinya, yang itu kadang dia sampaikan kepada kita, bagaimana Ustadz, saya ini sudah digugat cerai sama istri saya karena dianggap saya nggak menafkahi, gitu. Maka kami sampaikan untuk menguatkan hatinya gitu. Nah, pesan yang saya sampaikan dari kondisi seperti ini, maka tentunya kita ini adalah pejuang ya. Kita ini adalah penyampai, meneruskan risalah Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah ya. Maka dulu zaman Nabi itu tentang dakwah ini juga banyak benturan begitu. Tidak tak kala menyampaikan ana Rasulullah ilaikum ya. Tak kala Rasul menyampaikan saya itu Rasul untuk kalian, itu tidak semuanya juga langsung diterima. Nah, hari ini pun dakwah juga begitu. Ada pertentangan, bahkan ada ancaman, diusir ya, di penjara ya, bahkan bisa juga dibunuh begitu. Maka tak kala para pejuang-pejuang dakwah itu seperti itu, insya Allah itu sunatullah gitu. Dan justru itu bukan menjadikan ciut kita ya. Maka tetap kita bersemangat, wala tahinu wala tahzan ya. Janganlah kalian lemah, dan jangan kalian bersedih ya. Terus ya, dan tetap ya istiqomah, bahwa inilah jalan yang terbaik untuk senantiasa kita gaungkan ya dakwah Islam, ajakan persatuan ini sampai titik darah penghabisan. Itulah insya Allah. Dan walaupun sekarang ini alhamdulillah saya sudah selesai bebas ya, ya tentunya dakwah itu tetap menjadi sebuah kewajiban kita bersama ya. Mungkin itu saja ya. Baik, jadi kita harus yakin dengan janji Allah ya, bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Itu yang perlu menjadi motivasi kita ya. Insya Allah. Baik, baik sahabat-sahabat Amung Rahman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah bisa menghadirkan narasumber yang mana
sudah menjelaskan bahwa di antara para amir-amir, bahkan khalifah sendiri ya, hari ini mendapatkan ujian, beliau ditahan, bahkan vonis yang dijatuhkan oleh hakim itu ya 10 tahun. Nah, tentunya kita sangat berharap dan memohon kepada Allah ya, Allah memberikan keputusan yang terbaik ya, tentunya itu harapan kita, karena belum tentu keputusan yang menurut manusia baik, menurut Allah baik kan gitu. Dan sebaliknya. Nah, dan sebaliknya tentunya kita langsung kepada Allah meminta bahwa apapun yang diberikan kepada khalifah dan sahabat-sahabat kita yang hari ini masih menjalani ujian dari Allah, masih ditahan, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Itu tentunya. Dan bagi sahabat-sahabat yang lainnya yang mungkin tidak sama ujiannya seperti sahabat-sahabat kita, tentunya menjadikan ibroh bagi kita. Jangan menjadikan ciut dan kecil hati. Justru ini lebih menambah keyakinan kita ya, bahwa semua yang Allah katakan di dalam Al-Quran itu ya memang akan dilalui oleh orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah ya, akan mendapatkan ujian. Satu lagi saya tambahkan ya. Baik, ada hikmah tersendiri untuk khusus dalam keluarga saya. Dulu tak kala mungkin masih belum ada kasus ini ya, apa-apa yang terkait dengan urusan rumah ya, mungkin tak kala listrik mati itu harus saya, tak kala ganti gas itu harus saya, ada lampu mati harus saya. Begitu saya di penjara begitu, istri saya itu tangguh sekali. Jadi bisa ngisi token, bisa masak masang gas, bisa benerin lampu dan lain sebagainya, mengantar jemput anak sekolah gitu ya, artinya tambah taguh lah begitu. Nah itu yang support saya begitu ya. Hikmah di balik itu ternyata luar biasa ya. Saya sampaikan bahwa hari ini perpisahannya itu mungkin hanya kisaran bulanan. Boleh jadi suatu saat kita dipisahkan selama-lamanya. Suatu saat kita tidak tahu ya, semua itu sudah Allah tetapkan. Ya baik. Nah, sedikit lagi Ustadz nih ya. Mungkin ini menyangkut kepada tadi, karena menyangkut keluarga juga. Bagaimana tuh selama 8 bulan, tentunya Ustadz juga di sana ada keluarga, istri, anak yang tentunya setiap hari perlu nafkah yang oleh istri dan anak. Itu gimana itu? Apakah mungkin selain dari, karena Ustadz tadi kerja, adakah juga dari jamaah itu simpatinya untuk membantu keluarga ini? Perlu tolong ada penjelasannya gitu. Baik, sahabat Amung Rahman Channel ya. Kita ini kan milik Allah Subhanahu wa taala ya. Maka tak kala kita menjadi kepala rumah tangga, anak, istri, maka sang kepala rumah tangga itu yang menafkahi atau berupaya memberikan nafkahnya. Tak kala sang kepala rumah tangganya terjadi ujian, otomatis tanggungan itu Allah lah yang ngasih nafkahnya begitu. Jadi maka saya pasrahkan begitu. Alhamdulillah ya, tentunya saya itu masih saat itu menjadi karyawan ya. Jadi di dalam karyawan itu masih dapat gaji ya. Jadi bulan pertama saya masih 100% ya, yang bulan keduanya 75, 50, 25 dan seterusnya. Sampai sebenarnya jatah saya itu sampai 6 bulan begitu ya. Jadi alhamdulillah 6 bulan masih dapat gitu. Walaupun tidak. Dan ada beberapa juga pengorbanan dari sahabat-sahabat dari Jamaah Khilafatul Muslimin ya. Dari saya dengar itu dari Aceh atau dari Padang itu tahu-tahu kiriman untuk yang ditahan di Karawang ya, untuk Pak Hadi Salam dan Pak Irlan katanya gitu. Ya, alhamdulillah syukron jazakumullah khair ya. Mudah-mudahan Allah yang balas. Gitu. Dan dari sahabat-sahabat yang jamaah di Khilafatul Muslimin di wilayah Karawang atau Purwasuka ini ya, itu pun antusias ya. Setiap pekan ya, setiap hari Sabtu itu selalu besuk kami ya, baik di saat di rutan maupun di lapas, dengan membawa oleh-oleh ya, berbagai macam oleh-oleh. Itu makanan itu tak kala datang banyak itu, napi-napi yang lain itu juga ikut senang gitu. Tak kala dibawain orek tempe. Jadi tetap membawa berkah terus ya. Senantiasa membawa berkah untuk sahabat-sahabat kita, napi-napi yang lain gitu ya. Bermanfaat insya Allah ya. Baik, syukron ya Allah, masya Allah.
Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah ya, kita sudah mendengar semua ya. Mungkin apa yang saya unek-unekan ini sudah saya pertanyakan dan alhamdulillah sudah dijawab dengan gamblang, jelas. Mudah-mudahan sahabat-sahabat juga ya, apa-apa mungkin dalam hatinya bertanya ketika ada yang ditayangkan dari channel Amung Rahman, mungkin ini bebas apa kan begitu ya. Kemarin sudah sempat kami liput kepulangan Ustadz juga ya, mungkin di antara sahabat-sahabat yang bukan dari jamaah kan mungkin bertanya-tanya gitu, ini apa sih ditahan kenapa kan begitu. Maka dengan adanya hari ini menghadirkan Ustadz di sini, mudah-mudahan ini untuk menjawab semua pertanyaan sahabat-sahabat yang menonton channel Amung Rahman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.